Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain syaudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy Sadaqallahul azim. وصدق الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah, walhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di subuh Ahad yang penuh berkah di awal bulan Rajab. InsyaAllah kita sudah masuki paruh yang kedua di bulan Rajab. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Rajab, istighfar kita, puasa kita, salat malam kita, doa-doa kita, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam salam kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini, Allah Nabi akan kasihkan syafaat nanti pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunnatkanlah Allah Ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita halaman 138 ya. Wa yanbaghi alla takhruja fi hadzal syahri syarif. Wa yanbaghi dan seharusnya lah, wayan bagi dan sepantasnya, mesti, alla ta'ruja, bahwasanya engkau tidak meningkatkan diri, fi hadza syahri, di bulan yang mulia ini, ala ghairi amalil akhirah, kecuali melakukan amal-amal akhirat. Ini ceritanya di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Banyak amaliyah kita yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Di samping puasa, ibadah yang paling masyhur bulan Ramadan adalah baca Quran. Di samping salat tarawih adalah baca Quran. Jadi kata beliau, semestinya di bulan yang mulia ini kita tumpahkan untuk banyak-banyak melakukan amal-amal kebaikan. Wala tadkhulu fi syai'in min a'malid dunya, sudah mulai mengurangi amal-amal duniawi. Jadi beda Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Makanya Nabi doa itu 3. Allah barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab, berkati kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai Ramadan ya. Saya takut stop ya nanti. Nah, di bulan apa stop?
Makanya dalam hadis lain, Ar-Rajabu syahrullah, bulan Rajab itu bulannya Allah. Jadi bulan Rajab ini 3 hal yang paling penting harus kita lakukan. Pertama, puasa. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, sholat malam. Jadi bulan Rajab ini bulan yang luar biasa, bulannya Allah. Ar-Rajabu syahrullah. Maka banyak istighfar. Istighfarnya boleh sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhir. Tapi secara umum sudah dibuat oleh para ulama. Pagi 70, sore 70. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 3 saja yang kita minta. Rabbi firli, ampunkan saya. Warhamni, sayangi saya. Wa tub alayya, terimalah taubat saya. Pagi kita baca 70, sore kita baca 70. Tidak sempat pagi, sore. Tidak sempat sore, pagi. Tidak sempat dua-duanya, sudahlah. Ya. Yang ketiga, salat malam. Man ahya lailata min Rajab. Siapa orang yang menghidupkan malam-malam bulan Rajab, lam yamut qalbu hina tamutu qulubu, hatinya tidak akan mati. Lam yamut qalbu hina tamutu qulubu, hatinya tidak akan mati ketika hati manusia banyak yang sudah mati. Tapi sebagian ulama makna menghidupkan bulan Rajab itu maghribnya berjamaah, isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah. Makanya dulu ulama-ulama dulu kalau bulan Rajab datang semalam suntuk dia tidak tidur. Semalaman dia tidak tidur. Ini dia nih Pak. Ya. Nah, nanti masuk bulan Syaban, bulannya Nabi. Banyak salawat. Sekarang kita salawat juga lah. Ya mungkin 200, mungkin 300. Ya nanti masuk bulan Syaban 1000. Kalau biasa 1000, 2000. Ya harus lebih dari yang lain. Pas nanti masuk bulan Ramadan, kata Nabi, syahrul ummati, bulannya umat saya, banyaki baca Quran. Jadi spesialis Allah buat 1 bulan untuk kita. Apa namanya? Ramadan. Ramadan itu bahasa Arab, bahasa kitanya bulan yang membakar dosa-dosa kita. Ya mudah-mudahan lah kita sampai bulan Ramadan. Makanya doa Nabi ini dibaca terus ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Habis sembahyang dibaca, habis sembahyang dibaca. Wala tadkhul fi syai'in min a'mali dunya, janganlah engkau masuki sesuatu dari amal dunia illa in kana darurian, kecuali dalam kondisi darurat. Ngasih makan anak, ngasih makan istri, tidak apa-apa. Kewajiban menjalankan perintah Allah ya sebagai pegawai, tidak apa-apa. Itu namanya darurian. Cuman agak dikurangi sedikit lah di bulan Ramadan tuh ya. Maka porsi bulan Ramadan tuh kerja tuh dikurangi ya. Karena kesempatan emas untuk memperbanyak ibadah. Cuman kadang-kadang kalau kerja dikurangi, tidur dibanyaki. Makanya bulan Ramadan banyak yang tidur. Karena memang ada satu wallahu alam ya, tidurnya orang puasa ibadah. An-naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Maka tidur terus mulai pagi sampai sore. Elok juga lah daripada nyebut orang ya lah. Bagus tidur ya. Orang tidur ini bagus Pak. Orang tidur ini bagus, tidak banyak dosa ya. Cuman orang demam nengoknya. Allahumma shalli ala Muhammad.
wa ja'ala syughlaka bi amril ma'asi fi ghairi Ramadan, dan jadikan kesibukan dirimu, wa ja'al syughlak, dan jadikan kesibukanmu bi amril ma'asi, dengan urusan kehidupan, fi ghairi Ramadan, selain bulan Ramadan, wasilatan, sebagai wasilah, ila faragil ibadah, ya, untuk beribadah di bulan Ramadan. Jadi kata beliau ini, ya, kesibukanmu dengan urusan mencari penghasilan di selain bulan Ramadan sebagai pengantar menuju ke lapangan engkau beribadah total di bulan Ramadan. Maka Allah kasih kita 12 bulan, Pak. 12 bulan Allah kasih kita, Pak. Cukuplah 11 bulan kita mencari rezeki A, B, C. Makanya pas di bulan Ramadan total kita, Pak. Quran sudah 2 kali khatam, 3 kali, 4 kali. Malamnya sholat tarawih, paginya dia puasa, ada ta'limnya, ya, ada kajiannya. Jadi betul-betul bulan Ramadan itu full kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia nih, ya. Jadi disibukkan di luar Ramadan itu disibukkan mencari rezeki, ya. Tapi pas nanti masuk bulan Ramadan, kita siapkan diri kita untuk beramal full di bulan Ramadan. Makanya dulu tuh di kampung-kampung, ya, masih kecil-kecil tuh, kalau bulan Ramadan tuh libur ini, ya, dulu lah libur khusus untuk ibadah. Wa khussal ashral awakhir, dan khususnya di 10 yang terakhir. Ini dia nih, ya. Makanya awal rahmah, ya, pertengahan berkah, terakhir itqun minan nar. Kalau gitu guru saya cari yang 10 terakhir belah, ya, di awal lah juga, ya. Wa khussal ashral awakhir, dan dikhususkan 10 yang terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Bimazadi iqbali Allah, karena untuk menambah penghadapan diri kepada Allah, waluzumil ibadati, dan melazimkan ibadah. Di samping itu ada satu saat namanya Lailatul Qadar, ya. Maka prediksi para ulama itu di malam-malam ganjil, min asril awakhir, 10 yang terakhir di bulan Rajab, minal witri, di hari-hari ganjil atau di malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Memang ada prediksi ulama, ya, saya lupa itu, ya. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh malam 23. Itu prediksi, ya. Biasanya prediksi ulama itu kadang-kadang ada yang betul juga, karena kebiasaan ulama, ya. Kalau hari Ahad, ya, 29. Kalau hari Senin 21. Kalau hari Selasa 23, sama, ya. Kalau hari Rabu 20, Rabu dan Jumat 25. Kalau hari Kamis 27. Itu prediksi, Allah alam. Tapi jangan cari yang ganjil, be. Ini malam berapa? 21, baru sembahyang. 22 istirahat. Ya. Wa khussal asral awakhir, dan dikhususkan 10 yang terakhir bulan Ramadan, bimazidi iqbali ala Allah, untuk menambah penghadapan diri kepada Allah, wa luzumil ibadah, dan melazimkan ibadah.
wa in amkanaka alla takhruja minal masjid fi hadil ashri, dan jika memungkinkan bagimu untuk tidak keluar dari masjid 10 hari yang terakhir, namanya i'tikaf. Ya, jadi 10 terakhir itu banyak orang i'tikaf, makanya orang banyak ngambil ke Mekah. Ya, 10 yang terakhir bulan Ramadan tuh banyak orang ngambil di Mekah itu, ya. I'tikaf di masjid. Ya. I'tikaf tuh bagus tak? Bagus. Tapi i'tikaf bukan tidur. Ya. I'tikaf di masjid 10 hari tidur. Ya. Sama dengan kita ngaji nih, i'tikaf. Ya. I'tikaf. Ada syarat-syarat i'tikaf itu ya, ada rukun-rukun i'tikaf itu. Ya. Masuk masjid 15 menit, keluar 5 jam. Itu ada i'tikaf itu. Ya. Ini dia nih Pak. Wa in amkana alla takhruja minal masjid fi hadil ashri, dan jika memungkinkan bagimu untuk tidak keluar dari masjid di 10 terakhir, illa lima la budda minhu, ya, kecuali ada sesuatu yang tidak boleh, tidak mesti, umpamanya memberikan nafkah, ya, buat anak istri, ya, atau ada kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, lain masalah. Tapi keluar sebentar nanti masuk lagi, ya, maka ada syarat-syaratnya i'tikaf itu. Faf'al, maka lakukanlah, dalam kurung jangan keluar dari masjid. Kita bisa duha 12 rakaat, ya. Bisa baca Quran, bisa khatam kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 30 hari bulan Ramadan 60 kali khatam. Pagi khatam, sore khatam, pagi khatam, sore khatam, pagi khatam, sore khatam. Kenapa? Karena hafal. Umur 7 tahun sudah hafal di luar kepala. Kalau kita hafal kepala di mana, Quran di mana. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Utsman hebat lagi, 2 rakaat sembahyang khatam. Ya, model Pak Imam tadi lah, 2 rakaat khatam. Jadi 1 rakaat 15 juz. 2 rakaat 30 juz. Ini kalau Masjid Ansor ini 2 rakaat 30 juz, insya Allah jamaah balik kalau. Sedangkan sholat tarawih 20 rakaat banyak yang balik. Di mana Ustaz tahu? Saya nengok. Masjid itu berapa Ustaz? 20. Ah, pindahlah. Pindah masjidnya. Rupanya masjid ini 20 lagi, pindah lagi. Akhirnya pindah-pindah di rumah bila. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya mudah-mudahan kita bisa full ibadah di bulan Ramadan. Wa alaika, dan mesti bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat bi sholati tarawih, untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu cuman ada di bulan Ramadan. Spesialis Allah bikin satu salat namanya salat tarawih untuk umat Muhammad, ya. Karena orang dulu tuh puasanya 30 hari, pagi puasa, malam puasa, pagi puasa, malam puasa, 30 hari. Umat Muhammad tidak, siangnya puasa, malam salat tarawih, sama dengan ibadah mereka. Saya tidak terbayangkan kalau tidak ada salat tarawih. Ya, pagi puasa, malam puasa, pagi puasa, malam puasa, 30 hari. Gitu yang siang be, wallahu alam, ya, yang siang be, wallahu alam, ya. Ya, jadi kita gunakanlah malam itu untuk sholat tarawih. Fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam di bulan Ramadan. Wa qad jaratil 'adatu fi ba'dil buldan,
dan sungguh telah berjalan kebiasaan, al-adah itu kebiasaan, jarat itu berjalan, fi ba'dil buldan, di sebahagian negeri. Ba'd itu sebahagian, buldan negeri, bitakhfifiha jiddan, untuk meringankan pelaksanaan salat tarawih, jiddan dengan sangat singkat. Dulu di Madinah 36 rakaat. Madinah dulu, orang-orang Madinah itu karena Ka'bah tidak ada, maka dia full salat tarawihnya 36, dalam riwayat 39, wallahu a'lam. Hatta rubbama waqa syakhsu bisababi dzalika fi tarkil ba'dil arkan, hingga terkadang terjadi seseorang dengan sebab hal ini sampai meninggalkan sebagian rukun-rukun salat. Fadlan anis sunan, terlebih lagi sampai meninggalkan kesunahan-kesunahan salat. Jadi kadang-kadang menjadi kebiasaan meringan-ringankan sehingga rukun-rukunnya tinggal, sunat-sunatnya tinggal. Ya, datangnya setahun sekali kan, ya bukan tiap hari, datangnya setahun sekali. Kalau ada di masjid kami, di kampung kami, Kuala Tungkal, itu setiap malam 1 juz. Setiap malam 1 juz. Ya, 30 malam khatam. Ya. Tapi di masjid kita Agung Al-Falah, bagus juga. Setiap malam 1 juz, setiap malam 1 juz. Imamnya sanggup, makmum yang tidak sanggup. Ini kadang-kadang ada makmumnya sanggup, imam tidak sanggup. Ada imam sanggup, makmum tidak sanggup. Yang bagusnya imam sanggup, makmum sanggup. Yang tidak bagus, imam tidak sanggup, makmum. Allah. Macam apa nak masuk surga? Sembahyang malas. Ya. Nah, jadi kadang-kadang ada, kata beliau, orang-orang yang meringan-ringankan. Wal ma'rufi min fi'li salafi, dan ma'ruf artinya dipahami atau diketahui, min fi'li salafi, dari sebahagian generasi salaf, 500 tahun setelah tabi'in, itu salaf namanya. Jadi ada salaf, ada khalaf. Sudah kita ketahui pada generasi salaf, tawzi'ul Qur'an min awwalihi ila akhiri, membagikan Quran dari permulaan sampai akhirnya. Ala hadis salati kullilatin. Coba lihat nih. Ini yang saya maksudkan tuh Pak. Ini yang saya maksudkan. Sudah menjadi masyhur, sudah menjadi kebiasaan generasi salaf membagikan Al-Quran dari permulaannya sampai akhirnya untuk dibaca dalam pelaksanaan sembahyang kullailatin, di setiap malam. Ini dia dalilnya Pak. Ini dalilnya yang kita biasa baca 1 malam 1 juz, 1 malam 1 juz, 1 malam 1 juz. Nah, ini dalilnya nih. Ya, jadi kalau orang nanya ada tak dalilnya? Ini dalilnya Pak. Wal ma'ruf fi fi'li salafi tawzi'ul Qur'an min awwalihi ila akhiri ala hadhihi shalah kullailatin, dalam sembahyang Pak. Ini coba lihat, ada hadis salat dalam sembahyang kullailatin, setiap malam. Nah, jadi bagus juga lah. Ya, kalau masjid itu setiap malam baca 1 juz, ya. 1 juz, ya. Malam besok 2 juz, 3 juz, ya. 30 malam, 30 juz, khatam. Ya. Kita tinggal makmum, tinggal nyimak, ya. Nah, sambil nyimak. Nah. Tapi kalau ini keluar batal Pak, ini keluar. Ya. Ada juga sanggup orang sembahyang sampai tidur tuh hebat, saya bilang. Sampai sembahyang bisa tidur, hebat lah. Ya. Yaqra'una minhu fiha syai'an, mereka membaca Al-Quran itu dalam salat tarawih. Hatta yakhtimuhu, ya, hingga mereka khatam. Ba'dal layali, di sebahagian malam,
fi akhir syahri, di akhir-akhir bulan Ramadan. Nah, ini dalilnya Bapak Ibu. Yang ulama-ulama kita dulu baca Quran di penghujungnya khatam. Nah, ini dalilnya nih. Ya, ini dalilnya. Jadi boleh tidak Ustaz setiap malam di masjid kami baca Quran setiap malam khatam? Bagus ini. Ya, tapi sepakat, masyarakat itu sepakat. Ya. Tapi kalau tidak ngaji payah juga lah. Ya. Nah, yang penting sembahyang Pak Ustaz. Iya juga. Ketimbang tidak sembahyang. Ya. Nah, ini dalilnya Pak ya. Nah, ditandailah halaman 138 dengan 139. Nanti kalau orang nanya-nanya, nah sekarang ini kan banyak nanya-nanya nih. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Inilah. Ya. Tapi kan ini bukan Quran Pak Ustaz. Ah, ini pula nih. Ya. Fa in amkanaka an taqdiya bihi fi tilkal ghanimah, maka jika memungkinkan bagimu, in amkanaka, jika memungkinkan bagimu, an taqdiya bihim, untuk meneladani mereka, ya, fi tilkal ghanimah, dalam rangka meraih, ya, pahala yang banyak. Jadi kalau dalam bahasa kita ini kita disuruh Pak mencontoh generasi salaf yang hampir setiap Ramadan khatam Quran. Ya, kalau tidak bisa kita di rumah sajalah. Ya. Nah, ini kita disuruh Pak untuk mencontoh generasi salaf untuk menjadikan bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Wa illa fala aqalla min itmami arkani shalah. Dan jika tidak mungkin, kata beliau, atau jangan kurang, fala aqalla, maka jangan kurang, aqalla itu sedikit, min itmami arkani shalah, ya, dari menyempurnakan rukun-rukun salat, wal muhafazah, dan memelihara, ala adaiha, untuk menunaikan rukun-rukun salat tersebut. Wa ahsin lilayatil qadri, dan baguslah untuk malam qadar, allati hiya khairu min alfi syahrin, karena malam qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan, 83 tahun sekian bulan. Jadi kalau ditanya, ya, 1000 bulan itu berapa? Kurang lebih 83 tahun. Nah, beribadah kita malam hari itu sama umur kita 83 tahun. Ini orang-orang pilihan Pak ya, orang-orang pilihan dapat Lailatul Qadar ya. Ya. Bentuknya macam-macam, ada cahaya, ada sinar ya. Ada kebiasaan bagus yang kita lakukan setelah bulan Ramadan. Ya, ibadahnya semangat, ngaji Qur'annya semangat, baca Qur'annya semangat, sedekahnya semangat. Ya, ini insya Allah sudah dapat Lailatul Qadar. Tidak harus mesti malam itu juga. Mulai maghrib sampai subuh, nunggu. Ya. Bisa saja setelah bulan Ramadan kebaikan bertambah, dapat Lailatul Qadar dia. Ya. Wa hadhihi lailatul mubarakah. Wa hadhihi lailatul mubarakah. Malam ini merupakan malam yang berkah. Allati yufraqu fiha kullu amrin hakim. Yang dijelaskan di malam itu segala urusan yang berhubungan dengan kehidupan makhluk yang penuh dengan hikmah. Jadi malam qadar itu malam penentuan kehidupan seseorang, baik atau tidak. Itu namanya malam qadar. Lailah, malam qadar, ketentuan. Ya, bahasa kita itu takdir. Jadi malam itu ditentukan takdir kita. Ya, baik atau tidak. Wa man kusifa biha ra'a, dan siapa saja yang telah disingkapkan oleh Allah, ya, biha, tentang malam qadar,
ra'a annal anwara sati'atun, maka ia dapat melihat berbagai cahaya yang bersinar terang. Nah, ini diantaranya nih Pak. Ini Pak, ini diantaranya, di garis bawah lah. Ya, di antara orang yang diberikan oleh Allah Lailatul Qadar, annal anwara sati'atun, maka dia akan melihat cahaya yang bersinar terang. Wa abwa as-sama'i mufattahatun, dan dia melihat pintu-pintu langit terbuka. Wal malaikatu tas'adu wa tanzilu, dan para malaikat naik dan turun ke bumi. Itu dia. Itu diantaranya, ya, diantaranya. Wa rubbama ra'al mawjudati kulluha sajidatan, dan terkadang ia dapat melihat berbagai benda yang wujud. Kulluha sajidatan, seluruhnya dalam kondisi bersujud lillahi ta'ala, kepada Allah. Itu tanda-tandanya. Ya, Bapak bangun malam kira-kira jam 2, ya, pohon-pohon sujud. Ya, kalau dekat saya tuh rambutan, rambutan sujud. Ah, itu Lailatul Qadar itu. Ah, cepatlah sembahyang lagi. Ya, ini dia Pak. Ini dia nih. Ya. Dibuka pintu-pintu surga, mohon maaf, dibuka pintu-pintu langit, para malaikat naik turun. Ya. Malam itu cahaya terang sinarnya. Ya, karena ribuan malaikat turun Pak. Ya, kalau Bapak nengok malam hari terang saja. Ya. Udara hening saja, itu malaikat turun semua tuh. Makanya tidak ada gelap-gelap itu Pak, terang, karena turunnya malaikat, ribuan malaikat turun Pak. Wa rubbama ar'al mawjuda kullaha sajidatun. Nah, ini dia. Dan seluruh kondisinya bersujud kepada Allah, alladzi khalaqaha, yang Allah telah menciptakannya. Nya di sini siapa? Ya alam tadi. Ya, Allah yang menciptakan benda-benda tadi, ya, ya, pohon-pohonan, ya, ya, suara binatang, tidak ada, hening, ya, itu malaikat turun itu Pak. Ya. Wa jumhur ulama'i ala anna fil ashril awakhir, dan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa annaha, malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, berada di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Kenapa ditaruh yang terakhir? Kenapa tidak ditaruh di awal? Biar kita semangat. Kalau ditaruh di awal, dan tidak lagi orang nak sembahyang, ya kan? Makanya ditaruh di akhir. Wa fi autari, dan di malam-malam ganjil, minha, daripada 10 yang terakhir tadi. Arja, dimungkinkan hanya pada malam qadar. Waqad kushifa ba'dul arifin, dan sungguh telah disingkapkan oleh Allah kepada sebagian orang-orang yang ma'rifah. Arifin orangnya, substansinya ma'rifah. Muhsin orangnya, substansinya ihsan. Mukmin orangnya, substansinya iman. Muslim orangnya, substansinya Islam. Ma'rifah ini orang yang sudah sampai kepada Allah Pak. Jadi tidak ada lagi yang dipandang kecuali Allah, itu ma'rifah. Namanya arifin. Jadi orang arifin ini orang-orang yang sudah sampai tingkatnya paling tinggi, tidak ada yang dipandangnya kecuali Allah. Biha lailatas sabi' asyara, ini dia. Jadi jumhur ulama memandang bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam sabi' asyara, 17 Ramadan. Wa ilaihi zahbal Hasan al-Basri, dan kepadanya itu berpendapat Imam Hasan al-Basri. Ya, wallahu a'lam. Pokoknya kita mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan start lah. Jangan nunggu malam 27 nian. Nunggu malam ganjil. Ini malam apa? Ganjil sembahyang. Malam genap istirahat. Malam ganjil sembahyang.
insya Allah tidak dapat Lailatul Qadar, insya Allah Lailatul Qadar. Wa qala badal ulama wallahu alam. Cukup ya, kemarin pernah saya ulangi lagi lah. Jika hidupmu terasa berat, ekonomi masalahnya ya dah, carilah di 3 tempat. Pertama, saat sedang baca Quran. Yang kedua, rajin duduk di majelis zikir. Yang ketiga, bangun di pertengahan malam. Ekonomi susah, pencaharian susah, cari di 3 tempat ini. Apa dia? Baca Quran. Apa dia? Hadir di majelis zikir. Apa dia? Bangun di pertiga malam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan sehingga kita sampai di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wansur alaina rahmatak ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal muqinin wa syukra sabirin wa tawbas siddiqin wa nas'aluka Allahumma binur wajhik الذي من عشي أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرف حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استودعك ما قرأنا وما علمتنا كن حاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.